Hai semua, Harry di sini. Selamat datang di channel Harry Ramli. Di video kali ini episode ke-8 ya untuk playlist bersama belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai materi IT governance ya atau tata kelola IT. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, kemudian share di sosial media teman-teman biar teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. So, check this out. IT governance atau tata kelola IT adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem atau teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risiko. Tata kelola IT adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan penerapan IT dengan dukungannya terhadap pencapaian misi, visi, dan tujuan instansi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan IT, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya IT, dan mengolah risiko-risiko terkait IT. IT governance atau tata kelola IT merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta namun berkembangnya penggunaan teknologi informasi atau TI oleh sektor publik, organisasi pemerintah, maka IT governance juga harus diterapkan di sektor yang banyak menuntut perbaikan pelayanan bagi masyarakat, tak terkecuali pada instansi pemerintahan ya. Kemudian tata kelola teknologi informasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan atau instansi, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan atau instansi secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama yaitu pertama, memastikan bahwa kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan atau instansi. Jadi kalau perusahaan ada stakeholdernya, kemudian kalau instansi berarti kepala instansinya ya. Kemudian memberikan arahan kepada proses-proses penerapan dan strategi perusahaan atau instansi. Kemudian ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pentingnya IT governance di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi atau TI, tata kelola IT menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai, di mana pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat yang pertama itu memberikan solusi IT atau TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu dan sesuai dengan anggaran, menguasai dan menggunakan IT untuk mendapatkan keuntungan, menerapkan IT untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko TI. Pengabaian dalam arti lain ini sebenarnya kalau mengabaikan IT governance nih. Tata kelola IT yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi oleh perusahaan atau instansi ya, yang memicu munculnya fenomena investasi IT yang tidak diharapkan. Jadi ketika udah pasang IT gitu atau udah penerapan IT di satu instansi, pengelolaan itu harus dilakukan dengan baik ya, karena kalau jika tidak maka hanya menyia-nyiakan investasi. Sebagaimana kita tahu bahwa investasi IT itu cukup besar kan dananya. Jadi dengan IT harus dikelola dengan baik. Yang pertama itu kerugian bisnis atau berkurangnya reputasi dan melemahnya posisi kompetisi. Nah, ini penting juga ya. Kemudian tenggang waktu yang terlampau, biaya lebih tinggi dari yang diperkirakan atau kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Ketika efisiensi dan proses inti perusahaan atau instansi terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan IT. Keempat, kegagalan dari inisiatif IT (TI) untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Tujuan IT governance yaitu tata kelola IT merupakan tanggung jawab pihak manajemen di dalam suatu organisasi atau instansi, sebagaimana TI bisa menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendukung proses bisnis yang dijalankan tersebut. Sehingga tujuan tata kelola TI adalah mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja TI memenuhi dan sesuai dengan tujuan
Seperti berikut ya. Yang pertama itu menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi perusahaan atau institusi serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan IT. Jadi dalam instansi itu penerapan IT-nya harus selaras dengan strategi perusahaannya atau instansinya. Jadi seperti kayak sekarang udah hampir semua instansi udah menerapkan teknologi informasi ya. Kemudian penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada serta memaksimalkan pemanfaatan IT dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan IT tersebut. 3. Bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya IT. 4. Manajemen risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat. Berikut ini ada domain of IT governance ya, atau the framework IT governance. Yang pertama itu ada strategi alignment, yaitu memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan IT dengan cara menetapkan, memelihara serta menyesuaikan operasional IT dengan operasi organisasi. Kemudian adanya value delivery ya, yaitu fokus dengan melaksanakan proses TI agar supaya proses tersebut sesuai dengan siklusnya, memulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu risk management ya, atau fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya IT yang terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu resource management atau untuk melakukan pengelolaan terhadap risiko dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko yang signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko yang ada dalam organisasi atau instansi. Yang terakhir itu performa management, yaitu mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana, pelaksanaan proyek, pemanfaatan sumber daya, kinerja proses, penyampaian layanan, sampai dengan pencapaian hasil IT. Model IT government ya, ada beberapa model IT government ya. Ini sebenarnya lebih model ataupun framework dari IT governance. Di sini saya cuma menyampaikan sekilas ya teman-teman. Ada beberapa model IT governance. Yang pertama itu ada the IT Infrastructure Library atau ITIL ya. ITIL ini dikembangkan oleh Office of Government Commerce atau OGC, suatu badan di bawah pemerintahan Inggris dengan bekerja sama dengan The IT Service Management Forum atau SMF dan British Standard Institute atau BSI. Itu merupakan suatu informasi pengelolaan layanan TI atau IT Service Management yang sudah diadopsi sebagai standar industri pengembangan industri perangkat lunak di dunia ya. Itu didukung oleh ISO 20000 dan yaitu tahun 2011, di mana sertifikat independen dapat dicapai. ITSM atau Informasi Teknologi Sistem Service Management memfokuskan diri pada 3 tujuan utama, yaitu pertama, menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya. 3. Memperbaiki kualitas layanan IT atau TI. Ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan tersebut. Standar ITIL berfokus kepada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi IT yang dikembangkan. Yang kedua yaitu ada ISO IEC 17799 yang dimana dikembangkan oleh The International Organization for Standardization atau ISO dan The International Electronical Commission IEC ISO 17799
bertujuan untuk memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi ya. Jadi kalau ISO ini lebih pada keamanan informasi. Yang pertama itu ada confidentiality atau memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak. Ya, orang yang punya hak akses bisa mengakses data ini. Jadi setelah itu tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua itu integrity ya, yaitu menjaga akurasi dan selesainya informasi dan metode pemrosesan. Kemudian availability itu memastikan bahwa user yang terotorisasi mendapatkan akses kepada informasi dan akses yang terhubung dengan ketika dan memerlukannya. ISO atau IEC 17799 terdiri dari 10 domain ya, dia ada 10 domain. Yang pertama itu ada security policy, yaitu memberikan panduan dan masukan pengelolaan dalam meningkatkan keamanan informasi. Nah, itu tugas dari security policy. Kemudian yang kedua itu organization security, yaitu memfasilitasi pengelolaan keamanan informasi dalam organisasi. Kecoret-coret. Ketiga itu asset classification and control, yaitu melakukan inventarisasi aset dan melindungi aset tersebut dengan efektif. Kemudian personality security, yaitu meminimalisir resiko human error, pencurian, pemalsuan atau penggunaan peralatan yang tidak selayaknya. Kemudian physical and environmental security, yaitu menghindarkan violation, deterioration atau discrimination dari data yang dimiliki. Kemudian communication and opportunity management, yaitu memastikan penggunaan yang baik dan selayaknya dari alat-alat proses informasi. Kemudian access control, yaitu mengontrol akses informasi. Kemudian system development dan maintenance, yaitu memastikan bahwa keamanan telah terintegrasi dalam sistem informasi yang ada. Selanjutnya yaitu business continuity management, yaitu meminimalkan dampak dari terhentinya proses bisnis dan melindungi proses perusahaan yang mendasar dari kegagalan dan kerusakan yang besar. Serta yang terakhir itu ada compliance, yaitu menghindarkan terjadinya tindakan pelanggaran atas hukum, kesepakatan atau kontrak dan kebutuhan keamanan. Model IT yang ketiga yaitu adalah Control Objective for Information and Related Technology atau yang dikenal dengan COBIT ya. COBIT merupakan framework yang dikembangkan oleh IT Governance Institute, sebuah organisasi yang melakukan studi tentang pengelolaan IT yang berbasis di Amerika Serikat. COBIT framework terdiri dari 4 domain, yaitu pada planning dan organization, di mana domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi IT dengan strategi perusahaan. Kedua, acquisition atau implementation domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Ketiga, delivery and support, domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan IT dan dukungan teknisnya. Keempat, monitoring, domain ini menitik beratkan pada proses wawasan dan mengevaluasi pengelolaan IT pada organisasi. Untuk COVID ini nanti teman-teman saya akan bikin satu video yang membahas mengenai COVID ya teman. Nanti setelah video ini saya upload, mungkin nanti saya akan upload video tentang COVID. Baik teman-teman, demikian dulu untuk video materi IT governance ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di-share di sosial media teman-teman biar teman-teman lain juga dapat infonya. So thank you for watching. See you next video and say no to drug. Bye bye.